Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast catatan di balik angka. Kekerasan nih, kita udah ada di podcast kelima sekaligus jadi podcast terakhir kita. Iya, benar banget. Rasanya baru kemarin kita mulai rekaman episode pertama. Sekarang udah sampai penutupan aja nih. Sedih sih jujur, tapi semoga episode terakhir ini jadi yang paling seru buat didengerin. Oh iya, kenalin dulu ya buat yang baru dengar, aku Ajija. Dan aku, Taufik Akbar. Dan aku, Eni, kita bakal nemenin kalian ngobrol santai soal dunia akuntansi yang sebenarnya gak seserem itu. Betul, dan di episode terakhir ini kita bakal bahas tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, sampai penetapan harga transfer. Walaupun judulnya panjang dan kedengarannya ribet, Tenang aja, kita bakal bahas dengan cara santai, pelan-pelan, dan tentunya gak bikin ngantuk. Jadi, buat kalian yang lagi belajar, lagi nugas, atau mungkin lagi rebahan sambil dengar podcast, selamat Selamat mendengarkan mendengarkan selamat podcast podcast mendengarkan catatan di podcast balik catatan catatan di angka. balik balik angka. angka. Oke, kita mulai dari desentralisasi dulu nih. Jadi gampangnya, perusahaan itu ada yang semua keputusan diatur pusat, ada juga yang dibagi ke tiap divisi. Jadi, kalau semuanya diputusin atasan pusat, itu namanya sentralisasi. Nah, kalau tiap manajer divisi dikasih wewenang buat ambil keputusan sendiri, itu baru namanya desentralisasi. Biasanya perusahaan besar lebih suka model ini karena kerja jadi lebih cepat. Nah, betul banget. Soalnya tiap cabang atau divisi lebih ngerti kondisi mereka masing-masing dibandingkan kantor pusat. Dan manajemen pusat juga jadi gak terlalu kewalahan ngurus semuanya. Selain itu, kenapa sih sistem ini juga bisa melatih manajer supaya lebih siap ambil keputusan penting? Makanya nanti perusahaan punya banyak divisi dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, tiap divisi itu disebut pusat pertanggungjawaban. Dan ada 4 jenis utamanya nih. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Fokusnya ngantur biaya supaya gak boros. Contohnya, bagian produksi. Yang penting produksinya tetap jalan tapi biaya tetap efisien. Terus ada pusat pendapatan. Kalau ini fokusnya ngejar penjualan. Biasanya bagian marketing atau sales. Lalu ada pusat laba yang fokusnya bukan cuma penjualan tapi juga keuntungan. Dan terakhir ada pusat investasi. Nah, ini lebih kompleks nih, karena selain laba, mereka juga ngatur aset atau investasi perusahaan. Jadi bukan cuma untung berapa, tapi aset yang dipakai efektif gak? Sekarang kita masuk ke metode biaya. Ini biasanya mulai bikin kepala agak anget nih. Tenang aja, kita bahas santai aja, WKWKK. Nah, ada 2 metode, yaitu biaya variabel dan biaya absorpsi. Kalau biaya variabel yang dimasukin cuma biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Kayak bahan baku sama tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya absorpsi masukin semua biaya produksi, kayak termasuk biaya tetap. Makanya laba yang dihasilkan dua metode ini bisa beda. Apalagi kalau barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dijual. Karena sebagian biaya tetap masih masuk persediaan.
Jadi, laba metode absorpsi biasanya kelihatan lebih tinggi. Nah, ini sering banget muncul di soal ujian juga. Nah, kita lanjut ke laporan laba rugi segmen. Di laporan laba rugi segmen juga biasanya pembagian biaya tetap. Yaitu biaya tetap langsung sama biaya tetap umum. Biaya tetap langsung itu yang memang khusus buat satu divisi tertentu. Misalnya gaji manajer divisi atau biaya sewa khusus satu cabang. Kalau divisinya ditutup, biaya juga ikut hilang. Sedangkan biaya tetap umum dipakai bersama-sama. Kayak biaya kantor pusat yang tetap ada walaupun salah satu divisi ditutup. Nah, sekarang masuk ke topik ROI atau Return on Investment. Jadi ini salah satu cara paling terkenal buat ngukur kinerja divisi investasi. Rumusnya itu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Gampangnya, perusahaan pengen tahu nih investasi yang dipakai itu menghasilkan keuntungan sebesar apa. Semakin tinggi ROI biasanya dianggap makin bagus. ROI juga bisa dilihat dari margin dan perputaran. Margin itu kemampuan menghasilkan laba dari penjualan. Kalau perputaran fokusnya ke seberapa efektif aset dipakai untuk menghasilkan penjualan. Jadi perusahaan gak cuma lihat untung, tapi juga lihat cara menggunain asetnya. Kelebihan ROI itu bikin manajer lebih fokus sama efisiensi. Tapi kadang juga ada minusnya juga. Misalnya, manajer jadi takut ambil investasi baru karena takut ROI turun. Padahal sebenarnya bagus buat jangka panjang. Nah, kita sekarang masuk ke laba residu. Selain ROI juga ada laba residu. Ini menghitung laba setelah dikurangi target minimum keuntungan perusahaan. Kalau hasilnya positif, berarti divisi berhasil melewati target. Terus ada EVA atau Economic Value Added. Namanya keren banget ya, kayak istilah ekonomi di berita TV. Iya, padahal intinya sederhana. EPA dipakai buat lihat apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai tambah setelah biaya modal dihitung. Kalau EVA positif berarti perusahaan berhasil menciptakan keuntungan lebih. Tapi kalau negatif berarti keuntungan yang dihasilkan belum cukup nih nutup biaya modal perusahaan. Nah, terakhir kita akan membahas harga transfer. Ini tuh harga ketika satu divisi jual barang atau jasa ke divisi lain dalam perusahaan yang sama. Contohnya, divisi produksi ngirim barang ke divisi penjualan. Harga transfer ini penting karena memengaruhi pendapatan satu divisi dan biaya divisi lainnya. Nah, ada 3 metode utama nih. Yang pertama, harga pasar. Ini biasanya dipakai kalau ada harga pasar yang jelas dan kompetitif. Dan yang kedua, harga berdasarkan biaya produksi. Dan yang terakhir, harga yang dinegosiasikan antar divisi. Jadi, tiap divisi bisa diskusi dulu supaya sama-sama untung dan adil. Wah, gak kerasa ya, akhirnya kita sampai di penghujung episode terakhir di podcast catatan di balik angka. Serius, dari episode pertama sampai sekarang, ternyata kita udah bahas banyak banget hal tentang akuntansi ya.
Dan semoga semuanya bisa lebih gampang dipahami karena kita bawain dengan santai kayak ngobrol biasa. Semoga materi tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan harga transfer ini juga bisa membantu teman-teman yang lagi belajar atau lagi ngerjain tugas. Makasih banyak buat yang udah nemenin kita dari awal sampai episode akhir ini. Semoga podcast ini bisa jadi pengalaman seru sekaligus bermanfaat buat kita semua. Sampai Sampai jumpa jumpa dan 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 terima terima kasih sudah kasih terima sudah kasih mendengarkan sudah podcast mendengarkan. mendengarkan catatan di podcast balik angka. catatan di balik angka. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.